Halo semuanya, simak video ini untuk mengenali berita baik yang mungkin akan kalian terima di pertengahan bulan. Semoga menjadi kenyataan ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah berita baik untuk kalian di bulan November 2024. Kita langsung lihat ya, ada energi apa, ada berita baik apa untuk kamu. Nanti kita baca sama-sama. Gemini please. Good news for Gemini please. Thank you. Surrender. Menyerah. Penyerahan, menyerahkan, menyerah. Gemini please. Good news for Gemini please. Thank you. Oh, Ten of Wands. Eight of Cups. The Wheel of Fortune. Okay. Gemini please. Gemini please. Oke. Saya nggak tahu ini berita baik atau bukan ya buat Gemini. Tapi yang pasti kamu di November kamu pada akhirnya akan bisa melepaskan beban berat gitu loh. Kamu akan bisa melepaskan beban berat, menyerahkan beban berat yang selama ini kamu panggul. Mungkin sepanjang 2024 ini atau mungkin baru sekitar 6 bulan terakhir ini. Oke? Kartu oracle yang kamu dapat adalah surrender, menyerah, ya kan? Menyerah. Kartu pertama kamu adalah Ten of Wands. Jadi ini yang kamu serahkan. Kamu menyerah. Nggak mau lagi memanggul 10, kamu nggak mau lagi memanggul 10 tongkat ini. Udah terlalu berat. Kartu selanjutnya Eight of Cups. Kamu pergi menjauh. Kartu ketiga adalah The Wheel of Fortune dan klarifikasinya Five of Pentacles dan Eight of Pentacles. Jadi kayak ada yang timpang gitu loh, ada yang jomplang gitu. Kemarin-kemarin kamu nggak bisa atau nggak mau melepaskan diri. Mungkin kamu misalnya ini hubungan percintaan ya. Ini hanya contoh ya, tentunya bisa terjadi di aspek kehidupan kamu yang lain. Misalnya dalam hubungan percintaan, kamu berpasangan dengan seseorang, tapi semua beban ada di pundak kamu. Beban cari duit di kamu, beban beresin rumah di kamu, beban ngurusin anak di kamu. Pasangan kamu ongkang-ongkang kaki aja. Pasangan kamu cuma maunya dilayanin doang. Tapi bersihin rumah gak mau. Megang anak sekalipun gak mau. Cari duit juga duit yang kamu terima lebih besar daripada dia. Jadi bisa dibilang pasangan kamu tuh mau kondo. Contoh ya. Kalau misalnya kamu wanita, Gemini wanita, pasangan kamu mau kondo akhirnya jatuhnya kan. Modal kon doang gitu kan. Jadi itu berat sekali buat kamu. Selama ini mungkin selama 2024 ini baru terasa tekanannya sama kamu. Oleh kamu tuh baru terasa tekanannya. Dengan Five of Pentacles juga, ini kan energi kita merasa kekurangan kan. Jadi kayak gue punya pasangan tapi kok kayak single ya. Misalnya kamu masih menikah, gue punya pasangan, punya suami atau punya istri, tapi gue kayak single mother atau single father gitu. Jadi terlalu berat bebannya untuk kamu panggul sendirian. Saya nggak tahu ini berita baik atau enggak, tapi yang pasti di November kamu akan bisa melepaskan diri dari beban-beban tersebut. Karena udah terlalu lama jomplangnya kayaknya.
kamu merasa diperlakukan tidak adil tuh udah terlalu lama gitu. Jadi dengan surrender dan Ten of Wands ini, beban ini akan kamu lepas. Kemudian kamu pergi dengan Eight of Cups. Kamu pergi menjauh, ternyata kepergian kamu itu tepat. Karena apa? Kamu ketemu the Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Jadi yang selama ini mungkin menutup keberuntungan kamu, menutup rezeki kamu misalnya, pada saat kamu tinggalkan, pada saat kamu lepas, kamu serahkan, dan kamu berjalan menjauh, baru kamu ketemu sama roda kamu gitu. Roda keberuntungan kamu baru akan berputar kalau kamu sudah meninggalkan beban tekanan yang terlalu berat tersebut. Dengan Eight of Pentacles di sini, yang saya rasakan kamu akan bisa jadi gini. Kalau misalnya nanti, misalnya ini dalam hubungan percintaan, kamu meninggalkan si A, terus kamu berjalan menuju si B, bukan berarti dengan si B kamu nggak kerja, kamu nggak ada beban, bukan. Dengan Eight of Pentacles kamu tetap bekerja, tetap berusaha membuat hubungan harmonis, mempertahankan hubungan cinta tersebut, tapi setidaknya seimbang, setidaknya selevel, sejajar. Kamu nggak merasa ditekan, kamu nggak merasa dibebankan gitu loh. Jadi kehidupan kamu justru jauh lebih nyaman kalau kamu pergi jauh, kalau kamu keluar dari energi-energi yang nggak enak ini. Kalau kamu menyerah. Kadang-kadang gini loh, manusia tuh kadang-kadang suka egonya, gengsi gue kalau sampai misalnya pernikahan gue hancur lebur, kalau sampai cerai gengsi banget gue, nanti gue dianggap janda genit atau duda lapar kayak gitu loh. Jadi kayak karena gengsi itu akhirnya kamu bela-belain menopang beban-beban yang berat ini. Kamu bela-belain kekurangan kasih sayang, kekurangan uang, kekurangan keamanan dan lain sebagainya. Hanya karena gengsi, nggak mau cerai. Karena nanti apa orang bilang, apa kata orang nanti, kayak gitu loh contohnya. Jadi di November ini kamu berani menyerah justru. Justru menyerah adalah pilihan yang tepat. Kalau misalnya ini terjadi dalam urusan perkantoran, sama juga. Dalam urusan kerja, kamu bekerja di kantor yang semua dijatuhin ke semua diambrukin di kamu, di meja kamu. Tapi gajinya nggak sepadan, kurang gajinya. Selama ini kamu mungkin mikirnya, kalau gue keluar dari sini, ntar gue bisa dapat kerjaan yang lebih bagus nggak? Atau nanti malahan gue dapet pekerjaan yang sama loadnya, sama bebannya, tapi gajinya lebih kecil lagi. Udah deh gue bertahan aja gitu loh. Selama ini mungkin kamu begitu. Di November ini kamu akan berani untuk keluar, berani untuk mengundurkan diri, berani untuk menyerah. Kamu akan pergi dari perusahaan itu. Ternyata pada saat kamu pergi, justru kamu ketemu sama perusahaan baru, perusahaan lain yang di situ kamu akan merasa lebih beruntung. Dan bukan berarti terus kamu jadi nggak kerja atau jadi pengangguran atau jadi kerjaannya lebih sedikit, bukan. Kamu tetap bekerja, kamu tetap rutin bekerja, rutin mencari uang, tapi setidaknya energinya menjadi ini. Kartu di belakang tumpukan Six of Pentacles, energinya menjadi sejajar, seimbang, selevel, iya kan? Kalau ini kan enggak, ini kan kekurangan, lack of. Jadi saya nggak tahu ini berita baik atau bukan buat Gemini. Karena biar gimana, kalau kita meninggalkan sesuatu, melepaskan sesuatu, menyerahkan sesuatu, itu pasti ada sedihnya kan. Ada sedihnya karena ya hancur deh pernikahan gue. Ya gue keluar dari perusahaan itu belum dapat yang baru gitu loh. Tapi justru kalau kamu berani melepaskan diri, berani menyerahkan beban-beban yang berat itu, justru keberuntungan kamu roda kamu baru berputar keberuntungannya gitu. Oke? Anyway, good luck ya Gemini. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.